Ini adalah keluarga kucing yang harmonis dan bahagia. Mereka nampak menikmati ketenangan dan kenyamanan hidup. Ini sebuah suasana yang didambakan oleh umat manusia. Manusia bisa belajar dari keluarga kucing ini yang mana satu dengan lainnya nampak saling menyayangi tanpa dilandasi dengan kepentingan materi. Sekarang ini tak sedikit keluarga manusia yang kehilangan makna family time, yang diakibatkan karena faktor materi sebagai tolok ukur kebahagiaan. Materi memang penting dalam hidup ini, tapi materi bukan sumber ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup ini. Materi dalam hal ini sebagai simbol utamanya tentu saja uang. Memang uang itu penting meskipun bukan segalanya, akan tetapi segalanya bakal jadi repot bila tanpa uang, sebab untuk memenuhi kebutuhan hidup memang diperlukan uang. Meskipun uang itu begitu dominan dalam kehidupan manusia, tapi faktanya uang hanya bisa untuk membeli kesenangan, bukan ketenangan dan kebahagiaan. Sudah banyak contoh orang kaya raya banyak uang tapi hidupnya hampa tak bahagia karena menjadi budak uang, karena uang telah jadi tujuan mereka, bukan alat untuk mencapai tujuan hidup, yakni membantu orang lain. Dari keluarga kucing itu kita bisa belajar bagaimana cara menikmati dan mensyukuri hidup tenang, nyaman dan bahagia, yakni dengan fokus menjadi diri sendiri apa adanya, tidak mudah terpengaruh dengan situasi eksternal yang biasanya membuat hati kita mudah terbawa arus suasana, karena situasi di luar kita setiap saat mudah berubah dan kita tak mungkin bisa mengendalikan apa-apa yang berada di luar diri, dan yang paling bisa kita kendalikan adalah situasi internal dalam hati kita. Saat situasi eksternal yang mana ada orang yang menghargai dan menghormati kita tentu saja membuat hati kita senang gembira, tapi saat tiba-tiba situasi tersebut berubah sebaliknya yang mana ada orang yang merendahkan kita, melecehkan kita sehingga hati kita menjadi kecewa, tentu saja situasi itu membuat diri kita tertekan jadi tidak nyaman. Mengingat situasi eksternal yang terus mudah berubah tersebut, maka kita tidak mungkin menggantungkan harapan dan keinginan kita pada orang lain, sehingga lebih baik kita fokus untuk selalu waspada, mawas diri dan berhati-hati dalam menghadapi gerak-gerik bisikan dalam hati kita sendiri yang bisa berasal dari hawa nafsu kita atau provokasi setan. Untuk kita harus belajar tetap tenang dan sabar serta mencari celah rasa syukur dalam setiap ujian kehidupan. Bila ada hal buruk yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita, tentu itu bisa merupakan bentuk teguran atau juga hukuman atas dosa dan kesalahan kita sendiri. Maka dengan demikian kita jadi lebih mawas diri, tawadu dan rendah hati. Itu adalah cara terbaik untuk mengendapkan gejolak hawa nafsu agar hati dan pikiran kita lebih jernih dalam menyikapi setiap persoalan yang ada di hadapan kita. Dengan terus belajar bersikap rendah hati, maka iman dan takwa kita kepada Allah akan lebih mudah meningkat, sehingga bisikan provokasi setan akan lebih mudah kita deteksi kemana arah tujuannya, yang pada intinya selalu bias mengaburkan antara yang salah jadi nampak benar dan yang benar dibikin nampak salah. Hal itu yang membuat hati kita jadi ragu dengan berbagai kadar tingkatnya, yang ujungnya setan ingin iman kita goyah sehingga mudah dibujuk agar menjauh dari ridho Allah. Jika iman kita rapuh dan semakin goyah, tentu saja setan akan terus membuat kita tersesat dari jalan lurus menuju Allah. Saat itulah jiwa kita menjadi mengambang tak pasti antara tujuan dunia dan akhirat. Setan akan terus berjuang menggoda kita hingga titik terakhir kehidupan kita. Waspadalah selalu dengan setan, karena Allah sudah tegaskan dalam Quran bahwa setan itu musuh kita yang nyata.